Minggu 14 Maret 2021. Untuk pelayan firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Pan Cincet. Kiranya pelayanan Bapak diberkati oleh Tuhan Yesus. Informasi gereja. Struktur kemajelisan periode 2021 sampai dengan 2024. Ketua Bapak Penatua Binsar Pasaribu. Wakil Ketua Penatua Jidid Ilka Halomoan Napi Tupulu. Sekretaris 1 Bapak Penatua David Furba. Sekretaris 2 Ibu Penatua E. Kezia Oktaviani Rumate. Bendahara 1 Bapak Penatua Christian Nugraha. Bendahara 2 Ibu Penatua Trihani Beruginting. Bidang ibadah Ibu Penatua Dwi Rizky Julistia. Bidang pembinaan Bapak Penatua K. Fabio Valentino. Bidang persekutuan Bapak Pendeta Pan Cincet. Bidang diakonia Ibu Penatua Grace Marini Pitoy. Bidang kesaksian Bapak Penatua Aman Gultom. Bidang sarana prasarana Bapak Penatua Ariston B. Patiasina. Peningkatan status rohaniawan berdasarkan surat keputusan BPMS nomor 160/3/3/2021 mengenai persetujuan peningkatan jabatan Penatua K. Fabio Valentino ke tingkat pendeta, dan sesuai tata gereja Kristus bab 12 pasal 48 ayat 6, maka proses peningkatan kependetaan ini memasuki tahapan butir C, D, dan E. Mohon jemaat dapat mendoakan dan mempertimbangkannya. Apabila dalam 4 minggu pewartaan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka proses ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Calon BP bagian. Berikut ini adalah calon badan pengurus bagian dari BP Sekolah Minggu. Ketua Gresiana Prilanita. Sekretaris Diah Windy Ekaristia. Bendahara Ayu Pamanis. Ibadah Ayu Pamanis. Diakonia Claudia Kristina Margaret. Untuk BP Remaja, Ketua Maisi Kristiana Dewi Tambunan. Sekretaris Gabriela Karen Gomos Indah Tampu Bolon. Bendahara Revelta Akristi Patriotika. Ibadah Farel Christian Suharyono dan Abigail Jevanya. Diakonia Ivander Gradi Suharyono dan Kezia Lasmarito Tambu Bolon. Pembinaan Evelyn Andreawati. Untuk BP Pemuda, Ketua Diah Widya Ekaristia. Sekretaris Valencia Devina. Bendahara Valencia Devina. Ibadah Brian Bezaliel Waworutu dan Deren Andrea Lienata. Diakonia Casagam P. Siahaan dan Karol Pasca Lia. Pembinaan Andrew Pratama Bangun. Untuk BP Pria, Ketua Bapak Libert Tambunan. Sekretaris Bapak Adiguna Prabowo. Bendahara Bapak Marhemat Tampu Bolon. Ibadah Bapak Heru Hernowo. Diakonia Bapak Wahyudi Suharyono.
Berikutnya BP Wanita, Ketua Ibu Yolanda Wijoyo, Sekretaris Ibu Mike Rivianita Pitoy, Bendahara Ibu Farida, Ibadah Ibu Mike Rivianita Pitoy, Diakonia Ibu Maria Lamtiur Beru Siregar, BP Usinda, Ketua Ibu Herawati, Sekretaris Ibu Ratna Wahyuni Cahyawati, Bendahara Ibu Leoni Haryati Purwadi, Ibadah Ibu Magdalena Opit, Diakonia Ibu Rosalina Erari. Peneguhan BP Bagian. Badan pengurus bagian akan diteguhkan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 9 pagi. Dress code putih hitam dan untuk pria memakai dasi. Tata cara peneguhan BP Bagian. 1. BP Bagian yang hadir tatap muka di gereja adalah perwakilan 2 orang, yaitu ketua dan sekretaris atau ketua dan bendahara. Yang kedua, perwakilan BP Bagian yang hadir tatap muka di gereja harus datang 40 menit sebelum ibadah untuk mendapatkan pengarahan. Yang ketiga, BP Bagian yang mengikuti via Zoom diwajibkan menampilkan video selama ibadah dan mengenakan dress code supaya jemaat mengetahui anggota BP Bagian. Pembinaan BP Bagian. Pembinaan BP Bagian dan teknis pelaksanaan peneguhan akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam via Zoom dan diharapkan seluruh BP Bagian menghadirinya. Persembahan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. A. Transfer via bank ke BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 473070582 atau B. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Saru Permai pada pukul 17 sampai dengan 19 malam atau jam 5 sore sampai 7 malam. Atau C. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Dalam hal ini, jemput bola. Ulang tahun jemaat. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Marsadi Akas dan Saudara Boni Yakub Martin Mapalie yang berulang tahun tanggal 8 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Marsadi Akas dan Saudara Boni Yakub Martin Mapalie. Selanjutnya informasi lainnya. Dana kasih, total saldo per 14 Maret 2021 135.253.000, perincian sesuai tertera di warta. Bagi jemaat yang ingin membayar iuran dana kasih dapat menghubungi Ibu Yuni dan Ibu Penatua Grace Pitoy. Nomor HP ada tertera di warta.
Dana misi, saldo dana misi per 14 Maret 2021 sebesar Rp8.054.137. Dana pembangunan pastori. Sisa pinjaman ke Sinode Gereja Kristus sebesar Rp29.931.712. Mari jemaat kita bahu-membahu untuk pelunasan pinjaman ke Sinode GK melalui celengan tahap kedua yang akan kita kumpulkan di Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Untuk dana gerakan sarana prasarana, update per 14 Maret 2021 sebesar Rp809.062. Selanjutnya saya akan membacakan laporan penerimaan keuangan per 14 Maret 2021. Saldo awal tanggal 7 Maret 2021 sebesar Rp10.035.169. Total penerimaan Rp9.267.000 dan total pengeluaran Rp21.034.783, sehingga saldo per 11 Maret 2021 minus Rp1.732.614, dan jemaat bisa melihat perinciannya yang tertera ada di warta. Demikian penegasan warta yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam ibadah. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan yang mulia dalam ibadah Prapaskah 4. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Narfiri Rohani nomor 2, bait pertama dan yang ketiga. Sembahlah kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah Prapaskah 4 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Firman Tuhan jelas mengatakan perbuatan berdasarkan kedagingan akan membawa pada kebinasaan. Tetapi hidup yang seturut dengan roh akan membawa kepada hidup yang kekal. Mari kita selidiki hati kita, apakah dalam kehidupan ini yang kita lakukan seringkali menurut kedagingan diri sendiri dibandingkan menurut roh sesuai kebenaran firman Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Selidiki Aku. Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Dipersilahkan bagi jemaat untuk mengambil waktu berdoa pribadi. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang merendahkan diri kami kepadamu. Kami menyadari bahwa kami berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saat ini kami datang Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, dengan pengampunan yang Tuhan berikan, biarlah ke depan kami senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami selalu ingat, apapun yang kami pikirkan dan kami lakukan, kami adalah milik Tuhan, sehingga kesaksian hidup kami semakin baik dan benar di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mari kita beri diri untuk bertumbuh melalui firman-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburkan benih firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk beribadah memuji nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan penjelasannya. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan terbatas ini, mampukanlah sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata dari kehendak Tuhan sendiri. Sehingga apa yang disampaikan kami boleh mengerti, karena Roh Kudus mendampingi kami saat kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami dapat melakukannya sebagai bukti kasih dan ketaatan kami kepadamu atas firman yang kami dengar, sehingga boleh mempengaruhi berdampak langsung dalam hidup kami, agar kami menjadi pengikut Tuhan yang taat dan sungguh mengasihi Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan yang benar di akhir zaman ini. Bicaralah pada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama
baik yang kami yang bertugas di gereja maupun jemaat sekalian yang ibadah dari rumah di keluarga masing-masing. Bila kita selalu sukacita dan selalu kuat dalam iman dan mengiringi Tuhan. Sebelum saya membaca firman Tuhan untuk khotbah hari ini, di layar boleh Bapak Ibu boleh melihat, inilah gambar atau foto kemajelisan yang baru. Tadi di awal warta, Penatua Trihani Boru Ginting sudah memperkenalkan nama dan juga jabatan posisi di kemajelisan. Dan kita semua kenal ya nama-nama tersebut ya. Dan hari ini yang melayani kita dalam ibadah ini, yang sebagai pembaca warta tadi telah dilayani oleh Ibu Trihani Boru Ginting, dan liturgos tadi Penatua Jidit Dilka Halomuan Napi Tupulu, nanti persembahan dan pengakuan iman dilayani oleh Penatua Ariston Patiasina. Dan yang bertugas juga hari ini yang melayani sebagai PIC ibadah pagi Penatua Gesia Rumate, PIC ibadah sore Penatua Kris dan Penatua Dwi. Jadi kita boleh semakin kenal dan semakin mengasihi, dan kita semakin dapat melayani bersama-sama. Biarlah kita sebagai jemaat boleh mendukung penatua yang terpilih di periode ini agar kita sama-sama di GKSP ini terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa ditambahkan lewat pelayanan kita. Tidak hanya di penatua-penatua yang terpilih ini dalam pelayanan 3 tahun ke depan, tapi semua kita juga aktif menggunakan karunia kita sehingga kita boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk memenuhi rumah Tuhan tempat ini. Sekianlah perkenalan ya. Lebih lanjut kita bisa masing-masing boleh menyapa jemaat nantinya. Baiklah, hari ini firman Tuhan pembacaan dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian boleh melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita dari Bilangan 21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah pandanglah Allah, maka engkau akan hidup. Pandanglah Allah, maka engkau akan hidup. Teks yang kita baca dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, judul perikopnya ada ular tembaga. Kita tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang sangat baik, yang telah memilih orang Israel menjadi umat pilihannya. Makanya ketika umat Allah dijajah dan ditindas bangsa Mesir, Allah sendiri yang berinisiatif aktif merencanakan penyelamatan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah yang baik yang telah memilih umatnya. Allah yang baik tidak serta-merta menghukum umat pilihannya dalam perjalanan umat
menuju tanah perjanjian. Sebenarnya bisa singkat. Seorang penafsir mengatakan tidak sampai 2 minggu mereka tiba di negeri Kanaan. Atau bahkan bisa singkat 11 hari. Tetapi mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun itu. Dalam kenyataannya mereka menempuh perjalanan itu begitu lama. Umat Israel adalah bangsa yang keras kepala. Dikatakan oleh Nabi Musa dalam Keluaran 32 dan selanjutnya. Mereka suka melawan dan tidak bersyukur. Maka dalam perikop ini kita melihat dari peristiwa ulah tembaga ini. Tentu Tuhan yang baik itu tidak serta-merta menghukum. Pasti ada alasan. Alasan kenapa Tuhan menghukum umatnya. Kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya tengah jalan. Padahal ayat sebelumnya kalau di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 1 sampai 3, mereka telah menang perang. Tuhan bekerja menyerahkan bangsa itu. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang itu kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Horma. Ya, sebelum ayatnya itu ada kemenangan, ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan mereka. Tetapi di ayat 5 ini dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Sebenarnya kalau mau jujur, mereka bukan kehabisan roti dan air. Soal penafsir mengatakan masih ada. Tapi dasar kedegilan hati mereka melawan Allah, melawan Musa. Mereka mencobai Tuhan, mereka mencurigai Tuhan. Seakan-akan Tuhan punya rencana jahat untuk mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir untuk ke tanah perjanjian, itu suatu rencana yang indah. Agar umat Tuhan bisa bebas dari penjajahan, bahkan hidup mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena tidak sedikit, bukan hanya menjadi umat Tuhan, tapi lebih baik itu menjadi terang bagi orang lain. Di sini jelas alasan Tuhan menghukum mereka oleh karena mereka melawan Allah dan melawan Musa. Bagaimana mereka melawan Allah dan melawan Musa? Jelas firman Tuhan menghendaki mereka setia dan taat, tapi mereka tidak mau. Firman Tuhan supaya mereka hanya menyembah pada Allah saja, bergantung padanya, tapi mereka menyembah berhala. Tertarik dengan ilah-ilah bangsa lain. Mereka ngikut Tuhan, bukan mengikut caranya Tuhan, tapi ngikut Tuhan dengan selera sendiri. Itulah yang terjadi. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik tidak serta-merta menghukum, tentu ada alasannya, yaitu mereka telah memberontak kepada Tuhan, melawan Allah dan melawan Musa. Padahal sebelum mereka keluar dari Mesir dan setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah menyatakan kuasanya begitu banyak. Misal 10 tulah yang Tuhan berikan untuk Firaun dan kerajaannya. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, bahkan kematian anak sulung di Mesir. Lalu mereka berjalan di tanah yang kering, kiri kanan air laut stop, dan mereka berjalan di tengah kering. Setelah tiba di seberang, ke Firaun tentaranya mengejar, air tutup kembali. Bahkan itu dinyanyikan oleh Musa, dinyanyikan oleh Maryam, ya, dengan memukul rebana, kuda dan penunggangnya ditenggelamnya ke laut. Itu tercatat dalam sejarah supaya umat Tuhan, generasi yang pertama yang keluar itu dan generasi berikutnya ingat akan sejarah itu. Bahkan setelah keluar dari Mesir pun, ketika Tuhan memimpin mereka satu tempat ke tempat lain. Kalau di padang gurun kondisinya panas terik, ya. Ada tiang awan melindungi mereka. Malam dingin, ada tiang api yang mengawalin mereka. Dan selama di padang gurun itu, Tuhan selalu melihara mereka. Ada mana yang diberikan. Ketika mereka pingin daging, mereka dikasih burung puyuh. Selama 40 tahun dikatakan, kasut mereka dan kaki mereka tidak pernah rusak. Kasut di kaki tidak pernah rusak. Baju di pakaian di tubuh mereka tidak pernah usang. Itu sungguh luar biasa. 40 tahun, nggak ada model baru, nggak ada membeli pakaian baru. Allah membuat mereka menang menghadapi bangsa-bangsa yang lain.
Tapi kenyataannya jelas mereka melawan Allah, melawan Musa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang berikut cara Tuhan menghukum jelas di sini adalah ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel mati. Sebenarnya kalau kita lihat ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun itu banyak binatangnya ganas ya, ular-ular tedung ya, ular-ular beludak tuh sangat disebut kayak ular api ya. Kalau menggigit orang itu langsung demam tinggi, nggak bisa tertolong, langsung banyak yang mati. Kalajengking gitu kan. Dan ketika umat Tuhan mengikut Tuhan, itu sebenarnya kalau kita baca di Ulangan pasal 8 punya ayat ke-15, itu sebenarnya ular atau kalajengking itu menjauh dari mereka. Tapi setelah mereka tidak taat, mereka melawan Allah dan menentang Musa, Tuhan mengizinkan ular tedung pada datang. Yang tadinya jauh dari mereka tapi dekat. Lalu banyak di antara mereka yang meninggal. Ketika hal ini terjadi, wabah kematian begitu luar biasa, mereka sadar, oh kami telah berdosa kepada Allah. Kami telah berdosa kepada Musa. Mereka menyadari mereka telah negatif thinking kepada Allah dan negatif thinking dengan Musa. Lalu mereka datang kepada Tuhan di ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, ketika mereka melihat ratap tangis, mereka memohon tersungkur ke hadapan Musa. Ya, Musa sebagai yang mewakili umat Tuhan datang. Pasti minta Tuhan berbelas kasihan. Tuhan dengarkanlah doa umatmu, jauhkanlah itu. Tapi jawaban Tuhan apa? Tuhan tidak menjauhkan ular itu. Tapi apa yang Tuhan berikan? Yaitu solusi yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dia katakan ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Enggak dikatakan berapa lama Musa membuat ular masuk tiruannya dari tembaga itu, menempanya, memahatnya, memanasi dan sebagainya. Lalu ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, kita lihat bahwa di sini alasan Tuhan menghukum umatnya karena mereka sengaja berdosa menentang Allah dan Musa. Mereka mencurigai Tuhan atas pimpinannya yang membawa damai sejahtera, tapi mereka curiga. Ya, dasarnya mereka hati mereka tidak taat. Jiwa pemberontak, tegar tengkuk, keras kepala. Lalu cara Tuhan menghukum, mengutus ular-ular datang. Nggak ada yang terluput. Lalu cara Tuhan, sebelum punah, mereka sadar. Lalu Tuhan suruh Musa membuat ular tembaga, ditaruh di atas tiang. Maka jelas dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga itu. Jika setiap orang yang dipagut ular memandang kepada ular tembaga itu, dia akan hidup. Itu sungguh luar biasa. Ular tembaga ada peristiwa umat Tuhan melawan Musa dan Tuhan. Tuhan juga berkasih karunia, berbelas kasihan, memandang pada ular tembaga itu. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Peristiwa itu sangat penting, merupakan tipologi, gambaran daripada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berbicara dengan Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa mengarah pada dirinya. Dia memperhatikan peristiwa ini sangat penting bagi kita tentang ular tembaga ini. Kalau kita membaca di Yohanes 3, Yesus bicara pada Nikodemus bagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 3 ini. Ayat 14 sampai 16. Nikodemus yang seorang pengajar Yahudi, ia belum lahir baru. Yesus mengatakan padanya, kisah Musa dan ular tembaga ini. Ya, sebagai orang yang ahli kitab, pasti Nikodemus mengerti bilangan 21 ini dengan sangat baik. Maka Yesus berkata padanya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini jelas, ketika umat Tuhan berdosa,
Mereka memandang ular tembaga itu mereka. Ini mengarah pada nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Yesus telah datang, dialah jawaban atas solusi dosa manusia. Manusia berdosa tidak bisa diselamatkan. Manusia tidak bisa disembuhkan karena penyembuh dosa sesungguhnya ada Allah telah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk berkarya di kayu salib untuk menebus umatnya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia juga harus ditinggikan. Minggu ini minggu Prapaskah keempat, biar umat Tuhan menghayati akan rencana maksud penderitaan Kristus. Dia harus sampai pada disalibkan. Ada salib bagi orang percaya. Kita diselamatkan dari penghukuman, tidak ada syarat lain selain memandang pada Yesus dengan iman. Kita bertobat, percaya kepadanya, menerima dia sebagai juru selamat. Kita meninggikan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti ular tembaga ditinggikan. Ya jika seorang dipagut ular pada waktu itu, ia menang pada ular itu. Dan manusia berdosa. Selagi hidup sebelum kita binasa di hari hidup kita harus memandang pada Yesus. Memandang pada Yesus tidak hanya sekedar melihat gitu ya, oh salib apa. Tapi datang, menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum terlambat, kita akan hidup. Kita yang hidup ini juga menjadi saksinya, melayaninya. Ya tugas pelayanan Yesus selesai ketika dia mati di kayu salib, sudah selesai. Dia menampakkan, dia menguatkan umat Tuhan, dia kembali naik ke surga. Dan malaikat datang, dia akan datang kedua kali. Inilah masa batas kesabaran Allah sebelum Yesus datang kedua kali. Kita yang telah diselamatkan, telah disembuhkan dari dosa, kebinasaan, dan maut itu. Kita menjadi saksi Tuhan, pelayanan Tuhan. Lalu karunia talenta kita melayani Tuhan segiat mungkin. Dengan batas yang Tuhan, waktu yang Tuhan berikan. Agar semakin banyak orang yang boleh memandang pada salib Tuhan. Kepada Yesus Kristus pribadi, Juru Selamat dan Tuhan itu. Dan banyak orang diselamatkan. Mulai dari diri kita aktif. Kita memenangkan keluarga kita yang mungkin yang belum percaya. Teman kita, kenalan kita, rekan kerja kita, dan sebagainya. Saya sudah kasih Yesus, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini pelajaran bagi kita ya. Penulis Ibrani juga ya, kalau kita melihat di Ibrani pasal yang ketiga. Dan siapakah dia juga mengingatkan umat Tuhan untuk melihat peristiwa ular tembaga bukan tercatat peringatan bagi kita masa kini. Juga Paulus juga di Korintus, saya bacakan di Ibrani 3 ayat 17-19. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bahkan, bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Umat Tuhan yang keluar dari jajahan Mesir itu generasi pertama. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, itu mati hampir semua, kecuali ada 2 nama yang tercatat di Alkitab, yaitu Joshua dan Kaleb. Karena dia komitmen itu terus setia pada Tuhan. Tuhan telah setia, telah baik. Dia melihat kuasa Tuhan dengan mata kepala sendiri dan dia tidak mungkin mengkhianati Allahnya. Yosua dan Kaleb dipakai luar biasa. Dan yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah generasi kedua, yang tidak melihat langsung kuasa Allah, yang harusnya mendengar cerita kuasa itu dari orang tua mereka. Ya, di generasi ke generasi harus diteruskan. Paulus juga katakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Di 1 Korintus 10. Terus tadi ayat 9-11, ini ayat 5-6 saya bacakan. Tapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi penyebab dari penghukuman mereka adalah dosa ketidakpercayaan dan pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus, bagi kita, saya dan saudara, apa yang Allah kehendaki bagi kita dengan kita merenungkan firman Tuhan ini tentang ular tembaga ini? Mengingatkan kepada kita yang pertama, percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan, seakan-akan Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun. Ingat, ada maksud baik daripada Allah.
untuk mendewasakan iman kita, supaya kita semakin bergantung kepadanya. Bukan bergantung pada diri sendiri, pengalaman diri sendiri, selera diri sendiri, tapi bergantung pada keinginan Tuhan. Jangan mengulangi dosa orang Israel di padang gurun ini, dengan notabene umat Tuhan, tapi mereka tidak mau taat, tidak mau percaya. Sukanya ngelawan Allah, memberontak, sukanya bersungut-sungut, dan juga menyatakan ketidakpercayaan mereka kepada pimpinan Musa waktu itu. Ini ada dosa. Mari kita mengikut Tuhan dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Bukan cara pengajaran-pengajaran yang mempengaruhi banyak orang pada masa kini. Ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya menutup dengan satu statement dari Charles Spurgeon. Tadi kita harus tetap setia pada Tuhan, sebab Tuhan telah setia. Dia memikul salib, menanggung dosa kita. Dan terakhir, Charles Spurgeon ini pakai luar biasa pada zamannya. Dikatakan, hindarilah Injil yang dibungkus kata-kata manusia. Carilah Injil yang mengoyak. Carilah Injil yang merobek. Carilah Injil yang memotong. Dan bahkan, carilah Injil yang mematikan. Karena itulah Injil yang menghidupkan kembali. Untuk ikut Tuhan, tidak ada jalan mudah. Ada kerikil tajam, ada tanjakan, ada jurang-jurang, tapi ada pertolongan Tuhan. Marilah kita, setelah mendengar firman Tuhan, saya dan saudara, kita kembali perbaiki diri kita. Mungkin selama ini kita ikut Tuhan mau cara kita saja. Maunya mujizat, tapi Tuhan sumber mujizat kita jauhkan. Kita gampang terpengaruh dengan ajaran yang enggak benar, yang membuat iman kita dangkal dan kerdil. Tapi jadilah umat Tuhan yang cinta Tuhan, cinta firman-Nya. Selalu ada santapan rohani firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, agar kita tetap teguh. Bagi kita, kemajesan yang baru, yang akan melayani 3 tahun ke depan, kita nggak tahu tantangan apa, pergumulan apa. Ingat, ketika ada tantangan, ingat Tuhan lebih dahulu mengalaminya. Ketika ada kesulitan, Tuhan mungkin memurnikan iman, motivasi kita dalam melayani. Jemaat Tuhan juga demikian. Jangan hanya mental penonton, lihat bisa apa majelis periode ini, tapi dukunglah dalam doa. Tiap orang tidak ada yang sempurna. Ada kelemahan, ada kelebihan. Ada kekuatan, ada kekurangan. Tapi Tuhan memanggil, akan memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan kita saling mengasihi satu sama lain. Pelayanan kami bisa berjalan dalam tim kemajesan ini. Itu juga tidak lepas dari doa dan dukungan Bapak Ibu. Marilah kita menjadi umat yang setia. Janganlah kita bersungut-sungut. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan dalam pergumulan kita setiap saat dalam doa-doa kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Bila apa yang kami dengar boleh menegur kami. Mungkin selama ini kami punya konsep yang salah dan mengikut Tuhan. Seringkali kami menuntut Tuhan melayani selera kami, tapi kami tidak melaksanakan tuntutan Tuhan agar kami setia dan taat kepadamu. Kesulitannya Tuhan izinkan dalam hidup kami, ada maksud baik Tuhan untuk melihat kesungguhan kemurnian iman percaya kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kayak berdoa Tuhan Yonatan, cucu Ibu Udin, cucu almarhum Ibu Udin, Ida dan Sondang Manurung dan Ibu Manurung, Bernard Kolai dan Bapak Kolai, Rena dan cucu Ibu Hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan Mama dari Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Ayem Bangun, Ibu Alek, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Jenda Bangun, dan orang tua daripada Bapak Marhemat Tampu Bolon. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun, Bapak Marsadi Akas, Saudari Boni Yakub Martin Mapali. Kami berdoa Tuhan dengan bertambah usia saudara kami ini, menyadari Tuhan mengasihi mereka, agar mereka juga menyadari kasih Tuhan. Mereka mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka, dan pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk program celengan tahap kedua. Kami berdoa Tuhan agar jemaat tetap antusias untuk mengisi celengan. Sehingga di Paskah pada waktu yang akan datang di tahun ini,
kami dapat mengumpulkan celengan bersama-sama. Sehingga dana pembangunan pastori ke sinode dapat tertutup karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Bersama kami selalu bisa karena Tuhan yang memberkati. Kami juga berbentuk pengumuman jemaat, masa pekerjaan, usaha pendidikan anak, ekonomi dan keluarga, pasangan hidup dan yang rindu memiliki keturunan. Dengarlah pergumulan kami Tuhan, lihatlah, jawablah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk BP bagian yang telah terpilih, dan rencana akan ada pembinaan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret, dan juga untuk peneguhan, untuk pelantikan badan pengurus 6 kategorial ini pada hari Minggu, tanggal 21 Maret, agar berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kami juga mentaati protokol kesehatan, sehingga yang hadir ada ketua dan sekretaris, diwakili 2 orang setiap kategorial, dan juga teman-teman yang lain boleh mengikuti dari rumah dengan sungguh-sungguh. Kami yakin Tuhan Kau dengar doa kami. Terakhir kami berbentuk bangsa negara kami untuk pelaksanaan pelayanan vaksin pada rakyat Indonesia. Kami menyadari masih ada 21 rakyat Indonesia, 21% yang tidak percaya COVID itu ada. Lalu ada 40% yang masih menolak vaksin COVID. Tuhan sadarkanlah rakyat ini Tuhan. Pemerintah sudah mengeluarkan biaya triliunan untuk agar umat Tuhan, agar rakyat Indonesia mendapatkan vaksin yang gratis. Kami berdoa bila pelayanan boleh berlangsung dengan baik, hindari dari korupsi dari para aparat yang tersangkut dengan pelayanan vaksin ini, baik dari pusat maupun ke daerah. Tuhan memberkati. Untuk ekonomi negara boleh segera pulih, agar pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi bersama wakil dan juga Menteri Kabinet dapat bekerja dengan baik untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ini, dan juga Indonesia semakin dipandang oleh negara luar. Kami yakin tantangan, ancaman dan semua dialami, Tuhan lindungilah Presiden kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan sentiasa menolong kami. Bila kami menjadi warga gereja yang baik, juga warga negara yang baik. Kami yakin Kau dengar doa kami, lindungilah dari segala mara bahaya. Kami berdoa biar NKRI tetap bersatu, tetap rakyat telah mendukung pemerintah yang sah. Kebentuk aparat TNI dan Polri yang memberantas kejahatan di negeri ini. Tuhan lindungi mereka dalam tugas kedinasan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin Kau dengar doa kami. Karena doa ini kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam bercoba, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk menegakkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul, dengan berkata, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Anak yang bumi, Anak Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan,
marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengiring firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan terdiri dari 2 kolekte hitam untuk kas gereja dan kantong biru untuk pastori. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Transfer via Bank BCA kepada Bapak Penatua Christian Nugraha dengan nomor rekening tercantum dalam warta. B. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarua Permai pada pukul 5 sampai 7 malam. C. Bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan jemaat, dapat menginformasikan kepada majelis, lalu akan ada majelis yang berkunjung dan menjemput persembahan Bapak Ibu di rumah. Mari kita mengantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 450 ayat pertama sampai ketiga. Hidup kita yang benar. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan-Mu sehingga sampai saat ini kami masih diberi berkat dan napas kehidupan yang datang hanya daripada-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada saat ini kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu yang diberitakan oleh hambanya. Kiranya firman yang sudah ditabur dapat tertanam dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami datang untuk memberikan sebagian
dari berkat persembahan syukur kami yang Engkau telah memberikan kepada kami, dan pada saat ini kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Besar kecil persembahan kami ini, Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Bapa yang baik, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan yang belum memberikan ya Tuhan, supaya hari-hari berikutnya mereka dapat memberi dengan sukarela. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, beri hikmat dan takut akan Tuhan, majelis yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini, agar boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini atau di mana saja. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kami tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah mendengarkan Injil keselamatan, percaya dan memandang pada Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Marilah kita kabarkan berita Injil ke seluruh dunia sambil menyanyikan Kidung Nafiri Rohani 313 ayat 1 dan 2. Suara Injil berbunyi. Jemaat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pesuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.